Ya, silakan duduk. Makasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu bersedia untuk saya buatkan video? Ya, saya bersedia, tapi maaf sebelumnya. Nanti hanya suara saya saja yang dimasukkan ke video. Soalnya saya tidak ingin diri saya diekspos, karena saya tidak mau kalau ada orang lain tahu masalah yang saya rasakan saat ini. Kalau begitu, saya akan menghargai keputusan kamu. Baiklah, apakah sekarang kita bisa melanjutkan pembicaraannya? Iya, bisa. Sebelumnya, apakah kamu bisa memperkenalkan diri kamu? Baik, nama saya Noviana. Saya tinggal di Jalan Subur Dalam. Kalau boleh tahu, naik apa ke sininya? Tadi saya kesini naik ojek online. Ada keperluan apa Anda datang ke sini? Saya mau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya yang selalu saya pendam sendirian. Karena saya tidak tahu lagi harus berbicara ke siapa. Oke, sekarang kamu bisa mulai menceritakan semuanya kepada saya. Sejujurnya saya bingung harus mulai cerita dari mana. Coba sekarang Anda kesampingkan dulu pikiran yang bukan inti dari permasalahan yang sedang kamu hadapi, yang membuat hati dan pikiran kamu menjadi mengganjal. Lalu perlahan baru ceritakan yang Anda rasakan sekarang. Baiklah, saya akan mencoba mengesampingkan pikiran yang tidak penting. Selain itu, buatlah diri Anda senyaman mungkin dan serileks mungkin dahulu. Baru nanti kamu boleh menceritakan semua yang kamu rasakan. Saya akan memberi waktu sampai kamu siap bercerita. Begitu, saya ambilkan minum dulu ya, biar kamu rileks. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini silakan minum. Kamu rileks aja, tidak perlu mencemaskan waktu. Karena bagi saya yang terpenting itu adalah kenyamanan kalian untuk bercerita tentang apa yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Sebelumnya, terima kasih atas pengertiannya. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Saya bisa jadi apa aja. Yang penting klien saya itu nyaman untuk bercerita semuanya. Tapi yang saya lihat bahwa kamu itu belum percaya 100% ke saya ya, dan kamu belum nyaman dengan keadaan sekarang. Kok tahu sih kalau saya memang belum nyaman sama situasinya? Karena kamu menunjukkan sikap yang kurang nyaman sih sebenarnya. Jangankan saya yang sudah banyak menemui orang, mungkin orang lain yang orang awam juga akan langsung tahu kalau kamu itu kurang nyaman. Sebelumnya saya minta maaf karena saya baru kali ini bisa memberanikan diri untuk cerita kepada orang lain tentang masalah saya. No problem, saya bisa mengerti kok. Sekarang gimana kalau kita itu, terutama kamu ya, biar kamu itu lebih chill, lebih santai ya, lebih relax lah, nggak usah tegang-tegang lah. Gimana kalau kita itu melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa membuat kamu
relax, yang membuat kamu happy. Dan kalau boleh saya tahu, biasanya itu kamu ngapain apa aja sih biar mood kamu itu kembali, ya, yang hal-hal yang bikin kamu senang, melupakan masalah kamu? Biasanya kegiatan yang membuat saya rileks itu menggambar. Oh gitu. Apakah sekarang kamu mau menggambar dulu? Emangnya boleh kalau saya menggambar dulu? Tapi saya nggak bawa perlengkapan apa-apa. Tentu boleh dong. Kenapa enggak? Kan saya bilang, asalkan klien saya itu nyaman, saya pun gak ada masalah sama sekali. Kalau begitu, saya ambilkan dulu ya perlengkapan menggambarnya di lemari sebelah sana. Kamu tunggu sini dan silakan diminum airnya, dan sesuaikan diri kamu di tempat ini biar kamu lebih rileks lagi. Ini buku gambar dan pensil yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu selamat menggambar ya, gambar yang bagus. Kalau gitu saya akan nunggu kamu sampai selesai. Selesaikan aja gambar kamu, gak usah buru-buru, dan saya izin buat mengerjakan hal yang lainnya. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan. Udah sampai sejauh mana gambarnya? Oh, wow, bagus. Jadi nggak sabar deh saya lihatnya. Kira-kira kamu bikin apa itu? Kok ada 6 kotak? Iya. Saya sudah selesai menggambarnya. Boleh saya lihat gambarnya? Tunggu sebentar ya, saya taruh handphone dan laptop saya dulu.
Wah, bagus sekali gambarnya. Wah, terima kasih banyak. Saya suka banget lihatnya. Wow, yang kiri imut. Oh, jadi kamu kayak lebih menyukai gambar yang diarsir. Sama sih, saya juga sebenarnya lebih suka gambar yang diarsir dibanding yang berwarna-warni gitu, karena saya nggak tahu kenapa ya, pokoknya lebih senang aja lihat gambaran kayak gini nih. Dan gambar kamu bagus. Terima kasih banyak. Bismillah. Bismillah. Sekarang saya sudah siap untuk menceritakan semuanya. Kamu udah siap buat cerita? Boleh, yuk. Jadi gini, sebenarnya cerita ini sudah lama saya pendam karena saya tidak mau keluarga saya tahu. Jadi, saya minta tolong. Anda jangan menceritakan ini kepada siapapun ya. Iya, Anda tenang saja. Saya akan menjaga dan berjanji kepada Anda untuk tidak membocorkan atau menceritakan rahasia ini kepada siapapun. Sebenarnya tanpa harus Anda meminta, saya juga tidak akan menceritakan ini kepada siapapun karena saya tidak mau melanggar kode etik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah mau merahasiakan ini dari semua orang. Jadi gini ceritanya. Saya kan punya sepupu kembar yang ditinggal oleh ibunya dari mereka kecil. Kebetulan, ibu saya adalah adik dari bapaknya sepupu saya. Jadi sepupu saya menjadi lebih dekat dengan ibu saya. Awalnya saya tidak berpikir dan tidak merasakan apa-apa setiap ibu saya memberikan perhatian lebih kepada sepupu saya itu. Seperti ibu saya sering membuatkan makanan untuk sepupu saya. Tapi semakin lama, ibu saya semakin perhatian banget pada sepupu saya ini. Sampai-sampai ibu saya membantunya hingga memberikan semua keperluan sekolah dan keperluan sehari-hari. Bahkan membelikan baju lebaran pun meminta ibu saya. Lalu, Ya, lama-kelamaan saya merasa kurang nyaman dengan situasi seperti itu. jadi apakah maksud kamu cemburu karena kamu merasa perhatian ibu kamu menjadi terbagi-bagi? Ya, bisa dibilang seperti itu. Itu yang saya rasakan saat ini. Bahkan sampai-sampai saya merasakan saya itu sudah tidak lagi menjadi prioritas bagi ibu saya. Saya sangat sedih, tapi kadang-kadang saya juga merasa kasihan kepada sepupu saya ini. Karena mereka tidak ada lagi sosok seorang ibu yang merawat dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Tapi kenapa kamu mempunyai perasaan cemburu seperti itu? Padahal kamu terkadang suka kasihan kepada sepupu kamu itu. Ya, karena pada dasarnya saya tidak bisa terima kalau kasih sayang ibu saya terbagi-bagi kepada siapapun. Saya maunya kasih sayang ibu saya hanya tercurahkan kepada saya. Dan kenapa saya suka kasihan sama sepupu saya ini? Karena saya juga seorang anak dan kita sama-sama perempuan. Jadinya saya suka berpikir bagaimana kalau saya berada di posisi tersebut. Dan kenapa kamu berpikir kalau kasih sayang ibu kamu itu terbagi-bagi? Karena saya yakin di dunia ini kasih sayang orang tua, terutama kasih sayang seorang ibu ke anaknya, tidak akan pernah terbagi oleh keadaan atau situasi apapun. Sekalipun ibu kamu membantu memenuhi keperluan sepupu kamu itu hanya sekadar rasa simpati dan rasa sayang antara tante dan keponakan saja. Dan pastinya kasih sayang yang ibu kamu berikan ke kamu dan kasih sayang yang ibu kamu berikan kepada sepupu kamu itu sudah pasti berbeda. Karena setiap saya ada suatu keperluan, ibu saya selalu bimbang dengan sepupu saya. Contohnya, pas saya kelas 12 ada rapat di sekolah untuk membicarakan program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan di kelas 12. Dan kebetulan sepupu saya juga ada rapat di sekolahnya untuk membahas program-program kegiatan selama di kelas 8. Kebetulan dalam waktu itu
waktunya bersamaan dengan rapat di sekolah saya. Jadinya ibu saya bingung siapa yang akan menghadiri rapat di sekolah sepupu saya. Dan saya menyarankan ibu saya untuk bilang ke sepupu saya ini bahwa ibu saya tidak bisa hadir dan menyuruh sepupu saya untuk bilang ke tante saya yang lain untuk menggantikan ibu saya untuk menghadiri rapat di sekolahnya. Tapi sebenarnya di situ saya menahan perasaan saya untuk tidak terlihat sedih karena ibu saya yang begitu perhatian kepada sepupu saya. Saya rasa saran yang kamu berikan ke ibu kamu itu sudah tepat. Tetapi kenapa kamu selalu menyembunyikan perasaan kamu yang sebenarnya? Karena setiap saya bilang jujur kepada ibu saya tentang apa yang saya rasakan, ibu saya selalu bilang, kasihan Natasha dan Farah ditinggal ibunya dan udah gak ada yang bisa memberikan perhatian kepada mereka lagi. Dan bapaknya, yang kamu tahu sendirilah, Om Firdaus sibuk kerja, mana bisa Om Firdaus memperhatikan 24 jam keperluan apa saja yang diperlukan oleh anaknya. Kalau bukan ibu yang bantu mereka, terus mereka harus minta bantuan ke siapa lagi? Dan di situ saya cuma bisa bilang, kan mereka masih punya banyak tante dan bude dari pihak almarhum ibunya yang bisa bantu mereka dan udah gak punya anak lagi. Sedangkan ibu masih punya aku yang masih sekolah, yang harusnya diurusin semua kebutuhannya, apalagi aku yang bentar lagi mau ujian akhir dan kelulusan yang pastinya banyak keperluan yang perlu dukungan moral dari ibu untuk memberikan semangat untuk aku. Bukannya malah fokusnya terbagi-bagi untuk mereka. Dan ibu saya malah bilang kalau saya terlalu egois karena mau menang sendiri. Dan saya mendengar itu, mata saya langsung berkaca-kaca dan saya menahan agar air mata saya tidak jatuh. Dan saya langsung pindah aja duduk agar bisa menghapus air mata saya. Dan saya langsung main HP agar air mata saya tidak menetes lagi. Tapi usaha itu belum tentu ampuh untuk menahan air mata saya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke kamu. Bolehkah saya bertanya? Iya boleh, silakan saja. Saya akan menjawab sejujurnya sebisa saya. Mengenai omongan tadi yang ibu kamu bilang kalau kamu itu egois, bagaimana menurut pendapat kamu sendiri? Jujur, saya juga ngerasa kalau sikap saya itu terlalu egois. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya selalu bersikap seperti itu. Dan saya tidak tahu bagaimana mengurangi rasa egois yang ada di dalam diri saya. Sebenarnya kalau saya dengar dari cerita kamu, sikap egois kamu wajar muncul. Terjadi karena yang biasanya kamu selalu diperhatikan sepenuhnya oleh ibu kamu, tiba-tiba perhatian ibu kamu itu terbagi. Dan saya ingin bertanya lagi ke kamu, sebenarnya apa yang kamu inginkan untuk kamu lakukan? Saya ingin sekali rasa egois saya bisa berkurang, kalau bisa benar-benar hilang dari dalam diri saya. Soalnya saya capek dan sakit hati selalu dibilang kalau saya itu egois oleh keluarga saya, apalagi sama ibu saya. Oke, tapi sebelumnya pertama-tama saya akan meluruskan terlebih dahulu kalau sebenarnya rasa egois itu tidak bisa dihilangkan dari dalam diri kita sendiri, tetapi bisa dikurangi dengan beberapa cara. Contohnya seperti kamu memperbanyak memiliki teman, jadi kamu bisa belajar menahan rasa egois kamu, karena di setiap pertemanan pasti ada perbedaan pendapat. Nah, disitulah kamu bisa belajar menahan rasa egois kamu agar circle pertemanan kamu bisa bertahan lama dan bisa mempersatukan beberapa pendapat menjadi satu pendapat saja, tanpa harus ada hati yang tersakiti dengan keputusan yang diambil. Selain itu, kamu juga bisa memperbanyak bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, kamu bisa mencoba untuk menekan rasa egois kamu dengan cara kamu lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan kamu banyak melakukan kegiatan sosial. Sehingga kamu tahu pasti bagaimana rasa ditinggal orang tua, terutama ditinggalkan sosok seorang ibu, sehingga kamu bisa memetik pengalaman untuk kamu terapkan di dalam diri kamu sendiri, sehingga sikap egois kamu bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Apakah cara tersebut bisa ampuh untuk mengatasi masalah yang saya hadapi?
Bisa kok, tetapi kamu harus ingat juga, sebelum itu kamu harus selalu diiringi dengan doa dan selalu meminta kepada Allah untuk dijadikan manusia yang mampu memahami keadaan dan dikurangi rasa keegoisan di dalam diri kamu. Insya Allah, cara ini bisa membantu kamu untuk menenangkan pikiran dan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Oh gitu ya, jadi menurut Anda saya harus melakukan hal-hal yang tadi Anda sebutkan. Baiklah, kalau menurut Anda itu cara yang baik untuk saya akan mencoba untuk mulai berbagi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan saya akan mencoba memulainya pertama kali di lingkungan tempat saya tinggal. Dan setelah itu baru saya mencoba di tempat-tempat yang bisa membuat saya belajar untuk bisa menjadi orang yang tidak terlalu egois. Apakah saran saya sudah cukup dan bisa membantu kamu? Atau apakah ada lagi yang ingin kamu konsultasikan kepada saya? Saya rasa saran yang diberikan sudah cukup dan cukup mudah juga untuk dilaksanakan. Dan sampai di sini saja, karena sudah tidak ada lagi yang membuat hati saya mengganjal. Karena semua yang saya simpan selama ini sudah saya curahkan semuanya kepada orang yang tepat menurut saya. Alhamdulillah, kalau begitu saya sendiri lega dan senang karena kamu mempercayakan saya untuk menjadi tempat kamu untuk mencurahkan isi hati kamu dan bisa menerima saran dari saya. Berhubung saya sudah tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, kalau begitu saya izin pamit untuk pulang. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Anda yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk diberikan kepada saya. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu kamu dan saya harap setelah ini kamu menjadi orang yang lebih perhatian kepada semua orang dan tidak lagi terlalu egois. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Have a nice day. Have a nice day too. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan dengan aman.